Program kerja kepengurusan pada setiap organisasi adalah suatu hal penting diperhatikan oleh seluruh komponen yang tergabung pada salah satu organisasi. Sebab, lewat program kerja organisasi tersebut akan menggambarkan kegiatan-kegiatan demi mewujudkan visi dan misi oleh setiap organisasi. Selain itu, lewat program kerja pada setiap organisasi adalah juga merupakan indikator keberhasilan kinerja pada setiap organisasi selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan. Demikian juga program kerja organisasi OSIS adalah suatu hal penting diperhatikan oleh pengurus OSIS. Sebab lewat program kerja organisasi OSIS tersebut akan menggambarkan rangkaian kegiatan demi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi OSIS dalam satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi OSIS. Sehingga dengan demikian, program kerja organisasi OSIS tersebut diharapkan dapat dibuat dengan terencana, terarah, dan sistematis. Tips untuk membuat program kerja organisasi yang terarah, terencana, dan juga sistematis telah kita bahas lewat video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat lewat deskripsi video ini. Dengan berpedoman pada salah satu contoh struktur organisasi OSIS, dapat kita melihat beberapa rangkaian program kerja organisasi OSIS dalam suatu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi OSIS. Namun terlebih dahulu kita harus memahami bahwa sebelum membuat program kerja OSIS atau sebelum membuat dan merencanakan program kerja OSIS yang dilaksanakan lewat rapat kerja organisasi OSIS, maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah sebelum membuat program kerja organisasi OSIS atau Proker OSIS, maka terlebih dahulu harus telah memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh organisasi OSIS. Sebab pada dasarnya pembuatan program kerja organisasi OSIS adalah untuk mengimplementasikan atau untuk mewujudkan visi dan misi organisasi sebagaimana yang termuat melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi OSIS. Kemudian yang kedua adalah sebelum merencanakan dan menetapkan program kerja OSIS, maka terlebih dahulu harus menyesuaikan kondisi pada masing-masing organisasi OSIS, terutama harus menyesuaikan jangka waktu periode kepengurusan atau kepemimpinan OSIS, terlebih dapat memperhitungkan biaya dan target waktu untuk merealisasikan atau untuk melaksanakan dari seluruh rangkaian program kerja OSIS yang akan dilaksanakan selama satu periode organisasi OSIS ataukah selama satu periode kepemimpinan organisasi OSIS. Yang ketiga adalah perencanaan dan penetapan program kerja organisasi OSIS haruslah disesuaikan dengan kondisi organisasi OSIS, terutama harus memperhatikan struktur organisasi OSIS seperti bidang-bidang ataukah seksi yang termuat di dalam struktur organisasi OSIS tersebut, sehingga dapat menjabarkan program kerja OSIS pada setiap bidang ataukah setiap seksi sesuai dengan struktur organisasi OSIS. Kemudian yang keempat adalah perencanaan program kerja OSIS diharapkan dapat dibuat dengan terencana, terarah, dan juga sistematis. Program kerja yang terarah, terencana, dan juga sistematis telah kita bahas lewat video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Yang terakhir, yang kelima adalah sebelum melaksanakan, merencanakan, dan juga menetapkan program kerja OSIS, maka seharusnya telah mempersiapkan draft rencana program kerja dari masing-masing seksi atau bidang yang telah disusun berdasarkan skala prioritas yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan rapat kerja organisasi OSIS untuk membahas dan menetapkan program kerja organisasi OSIS selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi OSIS dengan berpedoman pada salah satu contoh struktur organisasi OSIS seperti yang terlihat sebelumnya. Dapat kita melihat beberapa rangkaian program kerja organisasi OSIS selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi OSIS, yaitu yang pertama adalah program kerja bidang atau seksi imtak dan karakter atau program kerja seksi atau bidang ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter.
Adapun contoh program kerjanya yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan atau bimbingan-bimbingan belajar. Dan yang ketiga adalah melaksanakan sosialisasi perguruan tinggi. Dan yang keempat adalah melaksanakan pembinaan dalam rangka pengembangan karakter, seperti membentuk kelompok ataukah membuat kantin kejujuran. Yang kedua adalah bidang humas dan publikasi. Contoh program kerjanya dapat terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan organisasi OSIS. Kemudian yang kedua adalah mempublikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi OSIS. Dan yang ketiga adalah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan organisasi OSIS. Dan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan keprotokoleran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi OSIS, seperti mempersiapkan dan juga sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan pembukaan dan juga penutupan acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lewat forum organisasi OSIS, dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pelatihan bagaimana menjadi seorang MC yang baik dan benar pada acara resmi. Kemudian yang ketiga adalah bidang usaha dana. Bidang usaha dana sesuai dengan contoh struktur organisasi OSIS dapat memiliki program-program kerja, yaitu yang pertama adalah menetapkan iuran anggota, kemudian yang kedua adalah melaksanakan pencarian dana, seperti dapat melaksanakan basar dan juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti membuat kostum atau baju seragam organisasi OSIS, dan juga dapat membuat kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti pengadaan baju pengurus organisasi OSIS. Bidang atau seksi yang keempat sesuai dengan salah satu contoh dari struktur organisasi OSIS adalah bidang bakat dan minat dan kaderisasi. Adapun contoh program kerjanya yaitu yang pertama adalah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dapat dirangkaikan dengan pengenalan organisasi OSIS. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan latihan dasar kepemimpinan. Dan yang keempat adalah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan bakat dan minat, seperti melaksanakan porseni. Bidang atau seksi yang terakhir sesuai dengan salah satu contoh dari struktur organisasi OSIS adalah bidang atau seksi keanggotaan. Adapun contoh program kerjanya yaitu yang pertama adalah membuat kartu anggota organisasi OSIS. Kemudian yang kedua adalah mengunjungi seluruh anggota OSIS yang sedang mengalami permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah membuat dan melengkapi buku inventaris anggota. Dan yang terakhir yang keempat adalah melaksanakan reuni alumni. Dari salah satu contoh program kerja organisasi OSIS tersebut yang telah dijabarkan pada masing-masing seksi atau ke masing-masing bidang sesuai dengan struktur organisasi OSIS, tentunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada masing-masing organisasi OSIS. Terutama harus memperhatikan atau harus disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh organisasi OSIS. Sebab pada dasarnya pelaksanaan program kerja organisasi OSIS dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi OSIS selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi OSIS. Oke guys, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.